Hai, kali ini kita akan buat bubur candil atau kolak biji salak. Ini pas banget buat jadi hidangan berbuka puasa. Simple banget bikinnya dan bahannya pun mudah didapat dan murah meriah. Untuk bahan candilnya, kita butuh ubi jalar yang sudah dikupas dan dikukus 500 gram, lalu tepung tapioka 200 gram, dan setengah sendok teh garam. Lalu untuk air gulanya, kita sediakan sekitar 1,8 liter air, gula jawa 250-300 gram tergantung selera, garam 1 sendok teh, dan daun pandan untuk aroma, ini juga kalau ada. Dan saus santannya yang bikin gurih, kita perlu 750 santan dari 1 kelapa, atau saya pakai santan kalengan 400 ml. Di sini ditulis 60% coconut extract, jadi saya tambah air sekitar 400 ml. Sejumput garam dan daun pandan untuk aroma. Buat kamu yang mau kuah santannya kental, kita perlu 1 sendok teh tepung maizena dan 2-3 sendok makan air. Setelah kita mempersiapkan semua bahan, kita bisa mulai dengan masak air dengan api sedang aja, dan kita mulai dengan bikin candilnya. Masukkan garam ke ubi dan haluskan ubi pakai alat apa aja, karena kalau udah dikukus ubi udah lembek. Setelah ubi halus, kita masukkan tepung tapioka, bisa pakai tepung ketan atau tepung sagu. Satukan bahan ini, dan kalau mau pakai tangan juga nggak apa-apa, lebih afdol. Setelah semua bahan ini menyatu, kita mulai proses membentuk candil. Untuk mempermudah, saya bagi adonan menjadi 4, lalu mulai dengan satu bagian adonan, kita roll sampai terbentuk silinder, lalu bagi-bagi lagi dengan ukuran kira-kira sama, lalu dibulatkan. Dengan cara ini, kamu jadi lebih cepat membentuk adonan jadi bentuk biji salak, bentuk khas dari bubur candil. Biasanya setelah selesai membentuk candil, air kita udah mendidih, jadi kita bisa mulai masukin semua biji salaknya. Selagi kita memasak candil, kita mulai menyiapkan air gula jawanya. Gula jawanya dipotong kecil-kecil, lalu kita ambil sekitar 2 gelas air dari air rebusan candil. Dan kalau ada candil yang kebawa, balikin lagi ke rebusan candilnya. Candil bisa disisihkan dulu sebentar, lalu masukkan semua gula jawanya dan pandan kalau ada, dan jangan lupa juga garam. Dan masak sampai gula larut. Setelah gula larut, kita masukkan larutan gula ini sambil disaring karena banyak remah-remah yang keras. Nanti kalau kemakan bisa keselak. Dan jangan lupa pandannya dimasukkan ke rebusan bubur candil. Lanjutkan memasak bubur candil dengan api kecil sampai kita dapat kekentalan yang kita inginkan. Sementara itu kita bisa siapkan larutan santan. Masukkan air, santan kalengan, dan sedikit garam, dan kalau ada daun pandan. Kalau mau saus santannya kental, kita tambah tepung maizena yang sudah dilarutkan dulu ke sedikit air. Ini bisa juga kamu masukkan ke bubur candil. Masak saus santan sampai mendidih dengan api sedang. Kalau bisa sering diaduk biar nggak pecah santannya. Kalau kekentalan yang diinginkan pada bubur candil sudah kamu dapatkan, matikan api kompornya. Hidangkan bubur candil hangat atau dingin terserah selera. Selamat mencoba resep yang simple ini, dan terima kasih sudah nonton ya. Sampai jumpa di video berikutnya.